Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum bapak dan kaum ibu jamaah salat subuh sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengkaruniakan kita nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita kirim salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum bapak dan kaum ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, insyaallah kita lanjutkan kajian subuh kita pada subuh ini, Ali Imran ayat 161. Wa ma kana linabiyyin ayyagulla, tidaklah ada nabi berbuat curang. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, siapa yang curang di hari kiamat nanti, apa yang ia curangi akan datang ia bawa. Summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat, kemudian setiap orang akan membayar apa yang ia curangi tadi. Wahum la yuzlamun, dan perhitungannya tidak ada yang salah hitung dan tidak ada yang teraniaya. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian, gulla artinya curang. Curang adalah memasukkan yang bukan hartanya ke dalam hartanya secara diam-diam. Bahasa sekarang disebut korupsi. Harta ghanimah adalah rampasan perang. Dibagi 5. 4 bagian untuk orang yang ikut perang. Yang ikut perang akan dibagi bertingkat-tingkat. Ada yang barisan terdepan, ada yang pasukan berkuda, ada yang pasukan berjalan kaki. Semua dibagi berdasarkan kinerjanya secara adil. Harta ghanimah itu dikumpul terlebih dahulu, kemudian dibagi. Setelah yang 4 dibagi untuk para pejuang, 1/5-nya adalah untuk Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya untuk fakir miskin, untuk yang terlantar dan lain sebagainya. Pasukan yang ditempatkan Nabi di puncak bukit, ketika tiba pembagian harta ghanimah, terbersit di dalam hatinya kalau mereka tidak akan dapat bagian seperti halnya waktu perang Badar dibagi secara adil, karena mereka merasa bersalah telah meninggalkan tugas dan melanggar apa yang diperintahkan oleh Rasul, dan terbersit di hatinya mereka tidak akan dapat bagian. Dan itulah yang disindir oleh ayat ini. Makana linabiyyin ayyagulla, dan Rasul tidaklah mungkin ia berbuat curang. Rasul tidak akan berbuat curang. Memang Rasul adalah orang yang adil. Rasul tidak pernah korupsi. Rasul tidak pernah memperkaya diri sendiri.
Dan itulah yang juga diikuti oleh para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab suatu hari mengutus pemungut zakat, di antaranya adalah sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Ketika pulang, Abu Hurairah ada yang tinggal di tangannya setelah ia menyerahkan zakat yang dikumpulnya. Ditanya oleh Khalifah Umar bin Khattab, yang di tanganmu kamu dapat dari mana? Anna laka haza. Dijawabnya, saya diberi hadiah oleh orang yang membayar zakat. Lalu ditanya lagi, mungkinkah kamu mendapat hadiah itu jika kamu tidak menjadi petugas pengumpul zakat? Tentu tidak. Maka itu termasuk curang. Serahkan kepada Baitul Mal. Jadi ada orang yang membayar zakat, recehan-recehannya, sisa-sisanya ditinggalkannya. Itu untuk panitia lah, untuk konsumsi umpamanya begitu. Yang itu sudah termasuk curang. Harus juga diserahkan. Di masjid itu sangat mungkin terjadi dan tidak bisa dihalalkan oleh pengurus masjid. Ambillah itu untuk kalian, kan memang seperti itu diserahkan orang. Juga tidak bisa, karena pengurus masjid adalah pelaksana amanah. Berbeda dengan yang di pom bensin. Kalau Bapak Ibu mengisi berdasarkan liter, biasanya uangnya kan tidak genap. Tapi pada umumnya kita akan isi 100.000 ya dek, 100.000 ya Pak. Begitu 100.000 di stop nyala pompanya. Tapi kalau ada orang yang isi 15 liter ya, diisi 15 liter sangat mungkin itu ada recehan-recehan sisanya. 164.750 rupiah. Berarti kan ada 250. Ambillah dek sisanya 250-nya. Apakah itu curang? Akan menjadi disebut curang apabila ia tidak melaporkan kepada pengelola tempat dia bertugas itu. Berbeda setelah ia laporkan, Pak, tadi ada kelebihannya, kalau di total-total ini jumlahnya. Oleh orang yang mengisi disebutnya itu untuk saya. Lalu oleh si pengelola, ambillah, itu memang untuk kamu. Tidak menjadi curang. Mengapa tidak menjadi curang? Karena sudah dia sampaikan, kemudian orang yang memiliki menyerahkan kepada yang bersangkutan, sudah ia ikhlaskan. Bolehkah ia ikhlaskan? Boleh, karena ia yang memilikinya. Berbeda dengan pengurus-pengurus sosial, pengurus-pengurus masjid, tentu bukan pengurus masjid yang memilikinya. Itu bedanya. Nanti di hari akhir katanya, setiap orang yang berbuat curang akan datang membawa apa yang ia curangkan. Yang ia ambil secara curang akan datang dibawa oleh masing-masing. Kalau orang yang curang mobil Pajero, dibawanya Pajero itu di situ, masih kelihatanlah, oh memang dia orang besar dulu waktu di dunia. Itu Pajero yang dicurangnya. Coba kalau yang dibawanya apa? Kue dalam bungkus daun pisang. Tapi dulu di dunia tidak ada urusan kue sama bapak dan ibu ini. Bukan toko kue, juga bukan yang bertugas di bidang kue. Kok kue yang dibawanya? Dari mana dia curangi? Oh dulu waktu wirid, sebelum dibagi, diambilnya duluan, dibawanya pulang. Curang. Alangkah malunya kita kalau sampai itu terjadi. Dan kita berlindung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa orang tidak mau curang di swalayan? Karena kalau ada yang tidak dia bayar, pas mau keluar,
barcode-nya akan berbunyi nyit 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 nyit. Itu kadang yang tahu baru dia sendiri dan kasir. Orang lain kan tidak tahu, bunyinya cuma nyit 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 nyit, tapi malunya luar biasa. Seandainya bunyi nyit-nyit itu berubah dengan kata-kata yang sopan, maaf, mungkin ada yang terlupa membayarnya, bayar dulu baru keluar, tambah malu kita. Apalagi kalau dirubah lagi kalimatnya dengan yang lebih seru, maling ya belum bayar sudah bawa, itu lebih malu kita. Yang tahu itu baru orang yang di satu swalayan itu, apalah yang ada di situ. Bayangkan kalau yang tahu nanti seluruh orang yang pernah hidup di dunia ini tahu apa yang kita curangi itu, dan lama pula kita di situ menghitung-hitungnya, kan harus dihitung dulu. Setelah dihitung baru dibayar, baru ditaksir apa pembayarnya. Jika cukup pahala kita membayarnya, pahalanya akan dikurangi. Jika pahala sudah minus, tidak ada saldo lagi untuk membayarnya, maka dosa orang ditimpakan untuk menjadi minus bagi orang yang curang. Perhitungan itu sangat panjang. Nauzubillahi min dzalik. Karena itulah tidak mungkin Rasul melakukan curang, sedangkan para sahabatnya saja sangat begitu berjaga-jaga. Tadi Umar bin Khattab, ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang banyak disebut ketauladanannya. Suatu hari ia melihat ada kalung emas dipakai oleh putrinya. Ditanya, "Anna laki hadza?" Dari mana dapat emas ini? Dijawab, pemberian orang. Dikarenakan mereka melihat amanahnya Tuan Khalifah sampai anak-anak Tuan Khalifah tidak ada bedanya dengan rakyat biasa, maka mereka merasa Tuan Khalifah perlu diberi hadiah kepada anaknya. Diberi hadiah. Apa kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Lepaskan, lepaskan, itu bukan hakmu. Jadi rupanya jalan curang itu antara lain termasuk pemberian hadiah. Hadiah ulang tahun, hadiah pesta, pokoknya segala macam hadiah hanya cukup dipertanyakan. Seandainya saya tidak dalam posisi sekarang, diberi orangkah hadiah itu atau tidak? Seandainya hadiah itu ada hubungan dengan posisi yang dipegang oleh yang menerima hadiah, berarti hadiah itu ada hubungan dengan jabatan, dan hadiah yang ada hubungan dengan jabatan atau kewenangan itu sudah termasuk curang, tidak boleh diterima walaupun orang yang memberi tidak pernah diminta, sudah termasuk curang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersih dari sifat curang. Maka kecurigaan sahabat kalau dia tidak dapat bagian tadi jelaslah terjawab oleh ayat ini. Tentu menjadi tauladan buat kita, kiranya Allah mengkaruniakan kita sifat jujur dan menjauhkan kita dari sifat curang. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.